warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan, merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir adalah 10 hari terbaik dari semua hari-hari yang ada di bulan yang penuh berkah ini. Maka karena ia merupakan hari-hari yang terbaik dari seluruh hari-hari Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita keadaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di 10 hari ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Tahukah kita Bapak Ibu bagaimana keadaan Rasul ketika berada di 10 hari terakhir? Apakah keadaan Rasul sama seperti keadaan umat Islam ketika berada di 10 hari terakhir? Aisyah menuturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di 10 hari terakhir, tidak seperti beliau berada di hari-hari sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, yakhlitu bainas salati wan naum. Nabi masih menggabungkan antara tidur, qiyam. Artinya Nabi SAW tidak begadang, tidak menghidupkan seluruh malamnya beribadah kepada Allah. Tapi ketika berada di 10 hari terakhir, Nabi SAW tidak lagi tidur. Nabi SAW begadang. Tapi begadangnya Nabi SAW bukan untuk bicara, ngobrol, cerita, atau melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang hari ini. Jalan sana sini, nonton, main gadget, tidak. Tapi Nabi SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya 10 hari terakhir ini
adalah 10 hari yang terbaik. Maka tidak sepantasnya muslim dan muslimah melewatkan 10 hari ini dengan bermalas-malasan. Melewatkan 10 hari ini dengan bersantai-santai. Karena 10 hari ini adalah penentuan beruntung atau meruginya kita di bulan yang mulia ini. Apakah kita akan menutup Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik penutup, ataukah kita akan menutup Ramadan tahun ini dengan bermalas-malasan dan seterusnya? Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang saleh terdahulu ketika mereka berada di 10 hari terakhir, mereka mencontoh seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW di 10 hari terakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang. Ini kiasan yang bisa berarti Nabi SAW bersungguh-sungguh berjibaku beribadah kepada Allah di 10 hari ini. Bisa juga berarti bahwasanya Nabi SAW menjauhi istri-istrinya, tidak menggauli mereka. Karena Nabi SAW memang fokus beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir. Dan beliau memang seperti itu. Karena beliau tengah i'tikaf di masjid. Dan orang-orang yang i'tikaf dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggauli istri. Dan Nabi SAW di setiap bulan Ramadan di 10 hari terakhir senantiasa beriktikaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW ya'takifu fil 'ashr al-awakhir hatta yatawaffahu Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir sampai beliau meninggal dunia. Artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi iktikaf bukan pindah tidur dari rumah ke masjid, tidak. Tapi Nabi SAW iktikaf mengurung dirinya di masjid, berdiam di masjid, menempati masjid untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, dengan total. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu kata Aisyah, wa ahya lailah. Nabi menghidupkan seluruh malamnya, tidak melewatkannya dengan tidur atau aktivitas yang lain. Nabi SAW menghidupkan seluruh malamnya dengan qiyam, dengan tilawah, dengan zikir, doa, dan ibadah-ibadah lainnya. Pokoknya Nabi SAW hidupkan semua malamnya. Wa aiqadha ahlah. Dan tidak cukup sampai di situ saja, Nabi juga membangunkan istri-istrinya agar mereka tidak melewatkan 10 hari terakhir dengan tidur-tiduran, tapi beribadah kepada Allah. Salat, tilawah, doa, zikir, dan seterusnya. Ini yang diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, orang-orang saleh terdahulu. Bahkan kita temukan para sahabat ketika berada di 10 hari terakhir ini, mereka tidak saja cukup melakukan tarawehan di awal malam, yaitu setelah Isya, mereka juga melakukan tahajud di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Mereka tahajud. Mereka tambah qiyam mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti ini kondisi orang-orang saleh terdahulu. Bahkan untuk tilawah Al-Quran mereka, kalau sekiranya di 20 hari pertama bulan Ramadan mereka mengkhatamkan Al-Quran sekali 3 hari, dan itu sudah sangat luar biasa menurut kita. Sekali 3 hari khatam, sekali 3 hari khatam. Ketika memasuki 10 hari terakhir, mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Setiap hari khatam.
Subhanallah. Kondisi yang sangat luar biasa. Bahkan sejarah pun juga menyebutkan bagaimana orang-orang soleh terdahulu, para a'immah, imam-imam kita terdahulu, di 10 hari terakhir mereka juga mandi di tengah malam. Mandi tengah malam. Bukan mandi karena berhadas besar, tidak. Tapi mereka mandi untuk mengusir rasa kantuk, agar mereka kembali segar, kembali bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita, Bapak Ibu sekalian, dari kondisi dan keadaan orang-orang soleh terdahulu ketika mereka berada di 10 hari terakhir? Ya, di mana kita? Di saat kita temukan orang-orang justru di 10 hari terakhir semangat beribadahnya sudah mulai luntur, hilang. Bahkan mereka disibukkan oleh aktivitas keduniaan. Kita temukan orang-orang di 10 hari terakhir, ada yang mulai sibuk mempercantik rumah, ada yang mulai sibuk membuat kue lebaran, ada yang mulai sibuk mencari pakaian lebaran, ya, ada yang mulai sibuk dengan jualannya di 10 hari terakhir. Subhanallah. Sementara 10 hari terakhir adalah 10 hari penentuan, adalah 10 hari terbaik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ada apa di 10 hari terakhir? Di 10 hari terakhir itu Bapak Ibu sekalian, ada malam Qadar. Malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu tahu makna lebih baik daripada 1000 bulan? Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir beliau, dan pendapat Al-Imam Ibn Jarir diikuti oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Makna lebih baik daripada 1000 bulan, bahwasannya amalan di malam itu, amal soleh di malam itu, apakah qiyam, tilawah, doa, zikir, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, di malam itu lebih baik daripada orang yang melakukan amalan yang sama selama 1000 bulan yang tidak ada malam Qadar. Dan 1000 bulan itu Bapak Ibu sekalian, hitungan tahunnya sekitar 83 tahun 4 bulan. Bapak Ibu cuma beramal 1 malam, nilai amalan Bapak Ibu di malam itu di sisi Allah lebih baik daripada orang yang melakukan amalan yang sama selama 83 tahun 4 bulan. Kemana kita akan cari waktu seperti itu kalau tidak di 10 hari terakhir? Rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, mereka mengetahui keutamaan malam ini, keagungan malam ini. Makanya mereka rela meninggalkan tidur, mereka rela mengurung diri mereka di dalam masjid demi untuk mendapatkan malam ini, meningkatkan ibadah mereka. Di samping mereka berusaha untuk menutup Ramadan ini dengan sebaik-baik penutup. Karena yang menjadi tolak ukur, sekali lagi yang menjadi tolak ukur beruntung atau tidaknya kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, bukan bagaimana kita memulainya, bagaimana kita mengawalinya, bukan, akan tetapi bagaimana kita menutup Ramadan ini. Sama dengan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak lihat apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, bagaimana kita memulai hidup kita. Tapi yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah bagaimana kita menutup kehidupan kita, sehingga kita beruntung mendapatkan surga Allah atau masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu sekalian,
Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu sukses atau tidak, berhasil atau gagal, dilihat dari penutupnya. Nah, di samping mereka ingin menutup Ramadan dengan sebaik-baik penutup, mereka ingin mendapatkan malam tersebut. Karena ketika kita mendapatkan malam tersebut dan kita tengah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh Allah telah mengumpulkan buat kita kebaikan seluruhnya dunia dan akhir. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia. Kata Nabi SAW, faman hurimaha faqad hurimal khairu kullu. Siapa yang tidak mendapatkan malam qadar, berarti dia tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya. Dan siapa yang tidak mendapatkan kebaikan seluruhnya, fahuwa mahrum, maka sungguh dia adalah orang yang merugi, karena dia tidak mendapatkan kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Hidup di bulan ini adalah nikmat, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Lalu bagaimana bisa kita melewatkan kesempatan yang baik ini karena berangan-angan kita akan hidup tahun depan dan bertemu kembali dengan bulan Ramadan? Belum akan tentu Bapak Ibu sekalian. Maka saya pernah sampaikan di sini, agar Ramadan ini bermakna buat diri kita, maka jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir. Agar kita tidak melewatkan kesempatan ini, sehingga berangan-angan usia kita panjang dan kita akan kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Saya Bapak Ibu sekalian tidak memiliki jaminan akan hidup di Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, besok saja kita juga belum memiliki jaminan kita akan hidup. Maka oleh karena itu, apa yang sudah berlalu dari hari-hari kita, biarkanlah berlalu di bulan Ramadan ini. Mungkin sebagian di antara kita di awal-awal Ramadan bermalas-malasan, bahkan ada yang melakukan dosa. Maka biarkan hari yang sekarang kita berada di dalamnya, inilah hari kita. Maka kembalilah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan manfaatkan hari yang sekarang kita berada di dalamnya dengan melakukan apa saja yang mungkin untuk kita lakukan. Karena boleh jadi Bapak Ibu sekalian, kemungkinan amalan yang kita lakukan itu bisa saja menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah, selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu dari semua amalan yang kita kerjakan di bulan ini yang akan memasukkan kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka Allah, kita tidak pernah tahu. Apakah Bapak Ibu mengira puasa yang kita kerjakan di siang Ramadan itu akan masukkan kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka Allah? Belum tahu. Dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka khawatir kira-kiranya amal soleh, ibadah yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekalipun mereka khawatir, mereka juga memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah mereka diterima oleh Allah. Dan seperti inilah seharusnya setiap muslim dan muslimah hidup, mukmin dan mukminah hidup, antara dua rasa, rasa takut dan rasa harap. Takut amal kita tidak diterima, takut dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Harap kepada Allah akan rahmatnya, harap akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah remehkan kesempatan yang ada untuk beramal soleh. Apapun amal soleh yang mungkin Bapak Ibu bisa kerjakan di bulan ini, di hari ini, atau di sisa-sisa hari yang ada.
Karena boleh jadi itu yang akan menyelamatkan kita dari neraka, memasukkan kita ke surga. Tidakkah kita mendengar kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW bahwasanya ada seorang wanita pezina di kalangan Bani Israel. Wanita pezina, ya, di kalangan Bani Israel. Ketika dia tengah berjalan di padang pasir, dia menemukan seekor anjing haus dan nyaris mati karena kehausan. Maka dia turun ke dalam sumur, lalu dia ambilkan air. Dia turun ke dalam sumur, lalu dia ambilkan air, lalu dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Karena perbuatannya tersebut, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya. Mengampuni semua dosa-dosanya, menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Namun ini bukan berarti wanita tersebut ketika dia melakukan dosa lalu memberi minum anjing lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, tidak. Akan tetapi wanita ini pun bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan tidak lagi melakukan dosa yang dia kerjakan sebelumnya. Ditambah perbuatannya yang sangat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah terima taubatnya. Allah berterima kasih kepadanya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga, Allah selamatkan dia dari neraka. Dan tidakkah pernah Bapak Ibu juga mendengar kisah seseorang Allah selamatkan dari neraka gara-gara menyedekahkan sepotong roti? Gara-gara sepotong roti yang dia sedekahkan, Allah selamatkan dia dari neraka. Begitu juga kisah seorang ibu, wanita janda, yang memberikan korma yang dia miliki kepada 2 orang putrinya. Dia lebih mendahulukan anak-anaknya daripada dirinya, sehingga Nabi SAW mengatakan sesungguhnya apa yang dia kerjakan itu membuatnya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu sekalian, amalan yang mana yang akan memasukkan kita ke surga, menyelamatkan kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Apakah sedekah yang jutaan bahkan ratusan juta yang kita sedekahkan, kita yakin itu akan menyelamatkan kita dari neraka Allah, memasukkan kita ke surga? Belum akan tentu. Tapi kita berharap semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu Nabi SAW pernah berpesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kau pernah meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Sungguh Nabi SAW pernah mengatakan, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mondar-mandir di dalam surga Allah Azza wa Jalla, berjalan ke sana dan kemari di dalam surga, gara-gara menyingkirkan ranting dari tengah jalan. Allahu Akbar. Gara-gara menyingkirkan ranting dari tengah jalan yang mengganggu jalan kaum muslimin, dia singkirkan ranting tersebut karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat, nih sekarang kita yang berada di 10 hari terakhir, yang berlalu biarkan berlalu. Sekarang hari-hari yang ada di 10 hari yang terbaik ini manfaatkan dengan baik. Ya, di samping ini adalah hari penentuan, seperti yang tadi saya katakan, di 10 hari ini ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Bapak Ibu sekalian, usia kita boleh saja 60 tahun, ya 60 tahun, 50 tahun, atau 70 tahun, tapi amalan yang kita kerjakan boleh saja mengalahkan orang yang beramal ribuan tahun. Usia kita boleh 60 tahun, 70 tahun, tapi amalan yang kita kerjakan di usia kita yang 60-70 bisa mengalahkan orang yang ribuan tahun beramal kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Itu dengan mendapatkan malam qadar. Bapak Ibu tahu apa malam qadar itu?
Malam Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam yang agung, malam yang besar. Karena malam ini yang membuat Rasul berjibaku beribadah, bersungguh-sungguh beribadah. Begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in, orang-orang saleh terdahulu. Mereka ingin mendapatkan malam ini. Apa kemuliaan malam tersebut? Satu, di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang merupakan sebesar-besar kitab yang ada di permukaan bumi ini. Semulia-mulia kitab, ya, Allah turunkan di malam Qadar. Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar sendiri, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Lalu apalagi kemuliaan malam ini? Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan yang tadi kita jelaskan. Allah menjadikan nilai amalan di malam ini lebih baik daripada orang yang beramal selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Apalagi kemuliaannya di malam Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikatnya untuk turun ke bumi, termasuk Jibril alaihissalam, untuk mengatur segala urusan. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat Allah tidak sebutkan berapa jumlahnya, menunjukkan banyaknya para malaikat yang turun ke bumi. Begitu juga dengan ar-ruh. Ruh di sini adalah Jibril alaihissalam menurut pendapat yang paling kuat. Mereka turun di malam Qadar karena perintah Tuhan mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla, untuk mengatur segala urusan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam At-Tayalisi dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, wa innal malaikata aktsaru fil ardi wa innal malaikata tilkal laila aktsaru fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat di malam itu, kata Nabi SAW, berada di permukaan bumi jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada. Lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Allahu Akbar. Malam ini adalah malam yang mulia. Apalagi kemuliaan malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan ampunan, menurunkan keberkahan, rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, yang mereka beribadah kepada Allah di malam tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam di malam Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini dan di malam Qadar, maka di mana dan kapan kita akan mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara diri kita bergelimang dosa, maksiat yang tidak terhitung, yang kita lakukan baik kita sadari atau tidak kita sadari. Saya, Bapak Ibu, butuh ampunan Allah untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Butuh ampunan Allah untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Maka inilah momennya, kesempatannya untuk mencari itu semua. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, siapa yang bertemu dengan malam Qadar ini, dia menjadi hamba yang qadar, memiliki qadar. Karena qadar di dalam bahasa Arab artinya mulia. Ketika orang-orang Arab mengatakan fulan itu adalah orang yang mulia, fulan itu adalah orang yang memiliki kemuliaan, maka orang Arab akan mengatakan li fulani qadar. Fulan memiliki kemuliaan, kebesaran, keagungan. Maka orang yang bertemu dengan malam Qadar, dialah orang yang mulia, dialah orang yang agung, dialah orang yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan, dan pesan ini untuk kita umatnya. Apa pesan Nabi SAW? Kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, carilah oleh kalian dengan sungguh-sungguh. Nabi menyuruh kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Malam Qadar itu cari sama kalian dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, di bilangan-bilangan ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu sekalian, seseorang tidak mendapatkan malam Qadar kalau dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 terakhir. Maka Bapak Ibu harus meningkatkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla di 10 hari terakhir. Dan Nabi sebagai sang teladan yang terbaik buat umat ini telah mencontohkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, beriktikaf di masjid, menjauhi istri-istrinya, menyingsingkan lengan bajunya, menghidupkan seluruh malamnya beribadah kepada Allah, dan Nabi membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Nabi sudah memberikan contoh. Maka tinggal kita mengikutinya. Kenapa Nabi SAW berpesan kepada kita untuk mencari malam ini dengan sungguh-sungguh? Karena kebaikan seluruhnya ada di malam itu. Maka siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, ada di malam Qadar. Maka cari malam itu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Bukannya makin sibuk dengan dunia, bukannya makin sibuk dengan pekerjaan, kesenangan dan perhiasan dunia, tidak tahan diri kita. Untuk dunia, kalau Allah panjangkan urusan kita, kita bisa mengaturnya, kita bisa mengurusnya. Setelah Ramadan, ini 10 hari terakhir, ketika berlalu kita mau cari kemana lagi? Lalu kita berangan-angan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Sehingga ketika kita bertemu lagi, baru kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk beribadah. Belum ada jaminan Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Maka jadikan Ramadan tahun ini Ramadan kita yang terakhir, agar kita bersemangat, agar kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyak amal soleh, tingkatkan ketaatan kepada Allah di 10 hari terakhir. Yang bisa i'tikaf, i'tikaf. Yang bisa i'tikaf, i'tikaf. Idealnya i'tikaf itu 10 hari memang full, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Masuk menjelang terbenamnya matahari di hari ke-20 Ramadan, keluar nanti ketika terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. 10 hari full. Lalu bagaimana dengan kita Ustaz yang ada pekerjaan, ada tanggung jawab? Tentunya sulit bagi kami untuk i'tikaf 10 hari. Maka i'tikaflah Bapak Ibu sekalian semampu Bapak Ibu. Ada yang mampu i'tikaf sampai subuh, i'tikaf sampai subuh. Habis subuh, dia kembali persiapkan diri dia untuk bekerja, beraktivitas dan seterusnya. Ada yang mampu sampai jam 12, silahkan i'tikaf sampai jam 12. Yang penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mampu untuk mengurangi tidur di 10 hari terakhir, itu sungguh lebih baik buat Bapak Ibu sekalian. Kalau sekiranya Bapak Ibu mengetahui keutamaan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, kurangi tidur, banyakin ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di 10 hari terakhir ini jangan pernah lewatkan lagi qiyam. Kalau di 20 hari mungkin ada qiyam-qiyam yang terlewatkan oleh kita, atau qiyam kita rakaatnya tidak 11 rakaat misalkan. Maka di 10 hari ini berusahalah untuk qiyam. Jangan lewatkan qiyam. Kerjakan qiyam dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla.
Karena Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan qiyam di malam qadar, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan syarat dia mengerjakan qiyam dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lewatkan qiyam bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Nabi SAW mengatakan, man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang mengerjakan qiyam bersama imam sampai selesai, Allah tuliskan untuknya pahala salat semalam suntuk. Maka jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Ketika ada orang datang ngajakin kita, kita ke mall yuk, kita ke sini yuk, cari baju, cari celana, kabarnya di sana bagus-bagus, maka Bapak Ibu katakan, insya Allah setelah Ramadan kita ke sana. Setelah Ramadan kita ke sana. Ini Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Sebentar lagi Ramadan akan melambaikan tangannya kepada kita sebagai tanda perpisahan. Dan ketika itu, beruntunglah orang yang beruntung dan merugilah orang yang merugi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perbanyak doa di 10 hari terakhir ini. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'ait in wafaqtu lailatul qadar ma aqulu fiha? Wahai Rasul, kalau aku bertemu dengan malam qadar, maka apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Doa apa yang mesti aku panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan doa dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkan aku. Perbanyak ucapan ini Bapak Ibu di 10 malam terakhir. Ulang-ulang terus, ulang-ulang. Dan ketika Bapak Ibu mengulang, memanjatkan doa ini, iringi doa ini dengan hati yang tulus kepada Allah, hati yang hadir, hati yang yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dan menjawab doa dari hati yang lalai lagi lengah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa, kan tapi hatinya tidak hadir. Nabi SAW mengatakan, Udu'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, dan kalian yakin doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah. Berdoalah kalian kepada Allah, kalian yakin doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yaqbalud du'a min qalbin ghafil lahin. Allah tidak terima doa dari hati yang lalai lagi lengah. Hatinya tidak hadir ketika dia berdoa. Dia yang bergerak cuman bibir, lisan, sementara hatinya jauh dari apa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadirkan itu Bapak Ibu sekalian. Saya Bapak Ibu butuh kemaafan dari Allah Azza wa Jalla, bahkan sebelum kita mati. Maka perbanyak doa itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di 10 hari terakhir ini, kalau misalkan di 20 hari pertama istri kita mungkin masih bermalas-malasan, anak kita masih bermalas-malasan beribadah, kita tidak terlalu memaksa mereka untuk beribadah. Tapi di 10 hari terakhir ini, berusahalah untuk membangunkan mereka, menyuruh mereka dengan bersemangat, agar mereka tidak melewati kebaikan yang Allah sediakan di 10 hari terakhir ini. Kalau kita temukan pasangan kita di 10 hari terakhir ini lalai, masih sibuk dengan HP, masih sibuk dengan aktivitas dunia, maka berikan nasihat. Tundalah ini sebentar, dan bersabarlah engkau, Ramadan hanya tinggal hitungan hari. Ramadan hanya tinggal hitungan hari. Maka yang tersisa dari Ramadan ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kau kerjakan qiyam. Capek kau qiyam, kau tilawah. Capek kau tilawah, kau doa sama Allah. Capek kau doa, kau lakukan yang lain. Berikan nasihat ya kepada pasangan kita. Dan mudah-mudahan dengan kita saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, rumah tangga kita pun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang mengeluhkan, bagaimana caranya agar rumah tangga saya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang adem, suami istri saling mencintai, saling berkasih sayang, ya, seakan-akan rumah itu adalah surga kita. Kita tenang berada di dalamnya. Hari ini banyak orang yang tidak betah, tidak tenang di dalam rumah tangganya. Kenapa Bapak Ibu? Karena jauhnya kita dari agama. Karena tidak dibangunnya pondasi rumah tangga di atas beribadah kepada Allah. Rumah tangga hanya dibangun berdasarkan hawa nafsu semata, sibuk mencari kesenangan dunia semata. Sehingga bagaimana rumah tangga yang seperti ini diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi SAW? Rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, yang bangun tengah malam, fasalla, lalu dia salat. Dia bangun tengah malam lalu dia salat. Selesai salat, thumma ayqadha ahlah, lalu selesai salat dia bangunkan istrinya. Dek, bangun, bangun, salatlah engkau. Kata Nabi SAW, fa in abad, ketika istrinya enggan untuk bangun, bang ngantuk kata dia, maka dia ambil air di telapak tangannya, bukan satu gayung ya, dia percikkan ke wajah istrinya dengan penuh kasih sayang dan mengharapkan kebaikan buat istrinya. Dia percikkan, dek bangunlah kau. Lihat, Nabi mengatakan Allah rahmati suami yang seperti ini. Lalu kata Nabi SAW, wa rahimallahu imra'atan, Allah rahmati seorang istri, qamat minal laili fasallat, bangun tengah malam lalu dia salat. Selesai salat, thumma ayqadhat zaujaha, selesai salat dia bangunkan suaminya. Bang, bangun bang, salat. Adakah suami istri di zaman sekarang yang mencari sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangganya melakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW? Bang, bangun. Ketika suaminya enggan untuk bangun, dia katakan, dek nanti, atau jangan, gak usah dek. Maka dia ambil air, dia percikkan dengan penuh kasih sayang dan mengharapkan kebaikan untuk abangnya. Dia percikkan ke wajah abang, bang ayo bang, bangun. Maka Bapak Ibu sekalian, ini di 10 hari terakhir, usahakan bangunkan istri-istri kita, suami kita, anak-anak kita. Yang jauh bagaimana Ustaz, teleponin dia. Anak-anak kita yang mungkin kuliah jauh, telepon dia. Udah berumah tangga Ustaz, gak ada masalah, telepon, bangunin. Nabi SAW datang ke rumah anaknya bersama menantunya. Nabi gedor rumahnya tengah malam. Fatimah dengan Ali, Nabi datang ke rumahnya tengah malam, digedor sama Nabi. Lalu Nabi berkata dari luar, apa kata Nabi SAW? Ala tusalliyan, kalian yang di dalam berdua nih, tidakkah kalian bangun kemudian salat? Lihat, mertua sekaligus orang tua buat anaknya dan menantunya mertua. Nabi bangunkan, ala tusalliyan, tidakkah kalian bangun kemudian mengerjakan salat? Bangunkan mereka. Kalau rumahnya jauh, kalau rumahnya sebelah rumah kita, ya mungkin kita datang ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya, gedor rumahnya, ketok. Nak, bangun. Kerjakan salat. Maka kalau di rumah tangga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla ditegakkan, maka rumah tangga tersebut akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan waktu Lailatul Qadar? Mengenai waktu Lailatul Qadar, para ulama menyebutkan ada 40 pendapat para ulama ahli ilmu tentang waktu malam Qadar. Cuman yang paling kuat dan paling dekat dengan kebenaran
Malam Qadar itu jatuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil. Tepatnya di malam-malam ganjil. Cuman malam ganjil yang mana? Ini yang kita tidak tahu. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku pernah bertemu dengan malam Qadar di malam yang ke-21. Aku pernah bertemu dengan malam Qadar di malam yang ke-21, kata Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya malam Qadar itu hendaklah kalian cari di malam yang ke-23. Di malam yang ke-23. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan Lailatul Qadar, Lailah as-sabi'ah wat-tasi'ah min isyrin. Malam Qadar itu malam ke-27, malam ke-29. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan malam Qadar itu di malam yang ke-25. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, para ulama menyebutkan bahwasanya malam Qadar itu mutanakkilah. Mutanakkilah itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya berpindah-pindah. Boleh jadi malam Qadar itu di tahun lalu, boleh jadi malam ke-21, malam ke-25, boleh jadi tahun ini, bisa saja di malam 23, bisa saja di malam 27, atau malam 29. Bisa saja. Ya. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita kapan jatuh pastinya malam Qadar? Hikmahnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu agar kita bersungguh-sungguh memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah di 10 hari terakhir ini dan tidak bermalas-malasan. Kalau orang-orang taunya malam Qadar itu malam 27, saya yakin masjid ini cuma penuhnya di malam keberapa? 27. Malam 21, 23, 25 mereka nggak mau datang. Malam 29 nggak mau datang. Udah malam 27 aja. Ini hikmahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika Allah mencabut pengetahuanku tentang malam Qadar, kata Nabi SAW, boleh jadi itu baik buat kalian. Maka carilah oleh kalian dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketaatan. Ya, mencambuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa tanda malam Qadar? Tanda malam Qadar ada 2. Tanda malam Qadar ada 2. Yang pertama, kata para ulama, innaha lailah la harrah wala baridah. Malam Qadar itu malamnya tidak panas menggerahkan kita dan juga tidak dingin membuat kita menggigil. Malamnya malam yang indah. Malam yang indah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih. Dia dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Nabi SAW mengatakan, inni kuntu uritu lailatul qadar thumma nasituha. Sesungguhnya aku benar-benar diperlihatkan oleh Allah malam Qadar. Kapan waktunya, jatuhnya malam keberapa, kemudian aku lupa, kata Nabi SAW. Allah pun mengambil pengetahuanku tentang malam tersebut, sehingga aku lupa, aku nggak tahu lagi, tidak ingat lagi, kata Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, wahiyya fil ashril awakhir min lailatiha. Sesungguhnya malam Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wahiyya lailatun talqah baljah la harrah wala baridah. Dia adalah malam yang indah, tidak panas dan juga tidak dingin. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud dari Zir rahimahullah, dia bertanya kepada Abul Munzir. Abul Munzir ini adalah kunyah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah seorang ahli Al-Quran di masa Nabi SAW. Kata Zir kepada Ubay, ya Abul Munzir, kaifa au bi ayyi syai' yu'rafu dzalik? Dengan apa kita bisa mengetahui ini malam Qadar atau tidak? Maka kata Ubay radhiyallahu an, bil alamati au bil ayati allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita bisa mengetahui malam qadar itu dengan tanda yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa tandanya? Anna syamsa tatlu'u min dzalikal yaumi la syu'a'a laha. Bahwasanya matahari yang terbit dari malam itu, pagi harinya terbit, itu tidak memancarkan sinar yang terang benderang. Warnanya merah dan tidak memancarkan sinar yang terang benderang. Inilah tanda yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, tingkatkanlah kesungguhan, tahanlah diri kita sejenak, karena Ramadan hanya tinggal hitungan hari, ditambah ini adalah hari-hari yang terbaik, hari-hari penentuan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan kepada kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak menghalangi kita untuk bertemu atau mengisi malam qadar dengan sebaik-baik ibadah. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.